Oke, masih bersama Bang Jaswari. Kali ini kita akan membahas tentang perpajakan ya. Banyak kawan-kawan notaris yang menanyakan, Bang, payah kali loh ngurus SKB. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari ketentuan SKB waris diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 8 garing PJ garing 2023 tentang tata cara pengecualian pembayaran PPh atas penghasilan dari penghasilan atas hak atas tanah dan bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau bangunan beserta perubahannya dan pembebasan dari pemungutan PPh atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di kawasan ekonomi khusus atau KEK. Jadi pertanyaannya, Bang, bagaimana sih regulasinya itu? Jadi regulasinya atas dasar Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 30 PJ 2009 tentang tata cara pemberian pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh atas penghasilan dari penghasilan hak atas tanah dan atau rumah dan bangunan. Jadi Bang, kalau kita ke kantor pajak itu KPP pertama Tampan lah katakan ya, KPP pertama Bengkalis. Jadi apa-apa saja yang kita bawa itu atau persyaratan yang kita perlukan untuk mengajukan SKB. Yang pertama, formulirnya ada ya. Formulirnya kamu tinggal jemput aja di kantor pajak, apa-apa saja yang diperlukan. Dan yang kedua, surat pernyataan waris dari ahli waris kan gitu kan. Terus silsilah keluarganya ditulis ya, silsilah keluarganya, kemudian kartu keluarganya, kartu tanda penduduk atau KTP, nomor pokok wajib pajak pewaris dan penerima dan pewaris, ya kan? Yang tentunya itu harus dilaporkan SPT tahunan dong, ya kan? Jadi kita aktif NPWP-nya. Kemudian surat pernyataan pewaris lain yang tidak keberatan. Nanti kalian untuk ngurus ini makanya dibutuhkan dengan surat pernyataan ahli waris yang lain agar tidak keberatan, agar tidak konflik bahwasanya tanah ini benar-benar dalam pengurusan kan gitu. Kemudian lampirkan juga itu akta tanah, fotokopi akta tanahnya yang mau di SKB kan gitu. Kemudian surat pemberitahuan pajak terutang SPPT pajak bumi dan bangunan yang terakhir gitu ya. Kemudian akta kematian dan dokumen yang lainnya gitu, yang menjadi pendukung yang lainnya gitu. Jadi yang selanjutnya itu yang kita urus itu pernyataan ahli waris. Yang pertama surat atau akta kematian itu dilampirkan. Kemudian KTP dan KK suami istri, surat nikah ahli waris, KTP dan KK semua anak. Jadi surat akte kematian bagi yang sudah meninggal, akte kelahiran memang banyak memang, jadi harus memang diurus semua. Jadi akte kelahiran anak yang belum memiliki KTP, yang ada mata 10.000, KTP pihak rukun tetangga, KTP RT atau RW menyatakan bahwa Andalah penerima waris dari ahli waris, penerima waris dari pewaris kan gitu. Andalah ahli waris, kan gitu. Jadi kita melihat kalau kalian tidak melengkapi surat itu, maka surat SKB akan ditolak. Bang Jas, gimana sih cara prosedur permohonannya? Biasa, pengajuan dilakukan oleh ahli waris atau didampingi sama konsultan pajak untuk mengurus ini. Yang kedua, menyiapkan seluruh dokumen yang kita sebutkan di atas tadi. Kemudian mengajukan permohonan SKB waris ke KPP setempat, misalkan di KPP Tampan ya Tampan, misalkan di KPP Senapelan ya Senapelan, KPP pertama Cibinong ya Cibinong kan gitu kan. Nggak bisa dia beda KPP di mana domisili surat itu, maka sudah diajukan SKB-nya di pajak terdaftar kan gitu. Surat keterangan bebas pajak ini penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan PHTB warisan akan diterbitkan setelah pemeriksaan oleh petugas KPP. Jadi kalian udah ngajukan berkas nih, itu nanti akan diperiksa oleh petugas KPP. Selesai dilakukan dalam
3 hari kerja biasanya sih. Jadi seperti itu. Jadi ketika itu maka cara membuat surat keterangan bebas waris, ya kan, ada beberapa proses cara membuat SKB waris berdasarkan mengisi formulir dan pernyataan waris, melengkapi dokumen, mengajukan SKB waris ke kantor pajak setempat secara langsung atau dikirim melalui pos atau jasa kurir. Jangan diantar langsung ya kalau kalau kalian sebagai penerima kuasa, bagusnya sih ahli waris langsung atau didampingi sama konsultan pajak. Yang kedua, atau kalian kirim melalui pos, jangan dititipkan ke orang yang ngantar, jangan. Kalau kalian nggak sempat hadir, maka kirim melalui pos, seperti itu. Nanti petugas KPP akan memeriksa kelengkapan dokumen tadi. Kemudian setelah dokumen menyatakan lengkap dari pengisian formulir yang benar, petugas akan memberikan bukti penerimaan surat, seperti itu. Jadi kemudian penerimaan surat keterangan bebas atau SKB waris akan diterbitkan dalam 3 hari kerja sejak pengajuan. Berbeda saja, yang 5 hari, ada 3 hari, terserah. Jadi biaya pembuatan SKB waris dikutip dari Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional atau SIPPN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, ya kan? Pelayan publik atas permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan atau warisan atau pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan SKB waris tidak dipungut biaya. Jadi kalau kalian mengurus SKB itu tidak dipungut biaya. Tapi kalau ada konsultan pajak yang mau menawarkan untuk mengurus, silahkan saja. Itu hak Anda sebagai ahli waris. Bantulah dia ya. Oke?